Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Sri Nuning Mulatsi SE MSI. Perkenalkan, nama saya Yunaya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis laporan keuangan PT Adikarya Persero Tbk. Tidak usah berpanjang lebar, mari kita mulai. Di sini ada profil perusahaan. PT Adikarya adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi dan investasi infrastruktur didirikan pada tahun 1960 dan tercatat di Bursa Efek di Indonesia sejak tahun 2024 dengan kode saham ADI. Perusahaan ini berperan dalam proyek strategis nasional dan berbasis di Jakarta. Di sini ada produk dan layanan PT Adikarya Persero Tbk. Yang pertama ada konstruksi bangunan gedung. Jadi contohnya itu seperti hotel, rumah sakit. Nah, yang kedua ada infrastruktur sipil. Contohnya seperti pembangunan jalan tol, jembatan, dan terowongan. Yang ketiga ada rekayasa bendungan seperti irigasi dan ini rel kereta api. Yang keempat ada produk beton precast. Contohnya tuh seperti balok, kolom, dan panel dinding. Yang kelima ada investasi properti dan aset. Contohnya seperti pengembangan kawasan hunian dan komersial. Yang terakhir ada energi keberlanjutan. Contohnya seperti PLTS dan pengelolaan limbah. Baik, di sini ada slide pendahuluan. Jadi, laporan keuangan digunakan untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Analisis ini membantu perusahaan, manajemen, dan investor dalam mengambil keputusan. Salah satu metodenya yang penting adalah analisis rasio keuangan yang menilai likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas dan efisiensi operasional. Baik. Di sini ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja keuangan PT Adikarya dari tahun 2019 hingga kuartal 3 2024. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan perusahaan ini dalam mengelola aset, laba, dan kewajiban. Hasilnya diharapkan bermanfaat bagi manajemen dan investor. Di sini ada analisis rasio. Jadi, hasil analisis menunjukkan likuiditasnya rasio lancar turun sedikit, tapi tetap di atas 100%, artinya masih sehat. Struktural modal atau DER menurun, artinya ketergantungan terhadap utang berkurang. Yang terakhir ada profitabilitas, EBITDA margin naik, namun ROE dan ROA-nya turun tajam, menandakan efisiensi laba menurun. Di sini ada analisis umum. Secara umum, PT Adikarya menunjukkan perbaikan pada margin dan struktur utang, tapi efisiensi dan profitabilitasnya masih perlu ditingkatkan. Perusahaan masih dalam tahap pemulihan dan tekanan sebelumnya. Baik, jadi kesimpulannya itu ada kinerja profitabilitas fluktuatif, margin operasional operasi meningkat, tetapi efisiensi laba masih rendah. Likuiditas cukup baik, rasionya lancar 100%. Struktur permodalan membaik namun leverage-nya tinggi, kemampuan membayar bunga menurun. Valuasi pasar mengalami penyusuan signifikan. Perusahaan dalam fase pemulihan keuangan dengan tren positif pada pengendalian utang. Baik, tanpa baik, presentasinya sudah selesai. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon dimaafkan. Saya Yunaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.